Saya sendiri baik-baik aja ya sampai sekarang. Yang buat Kak Lilo tuh bangga gitu, oh semangatku bagus gini. Tapi ternyata tidak begitu tepat. Kayaknya yang kemarin udah jadi Bamba SCBD nih. Bisa sampai 12 derajat. Jujur ditentukan sama mentor. Halo Petra semua, perkenalkan aku Cesa dari Angkatan 21. So di sini aku akan jadi host kalian untuk Potleum episode kedua. Mau tahu nggak sih episode keduanya ini tentang apa? Bingung ya? Bingung ya? Oke, aku juga bingung sebenarnya. To be honest, aku nggak ngerti di sini disuruh apa. Pokoknya cuma disuruh oke, Cesa jadi host ya. So as simple as that. Jadi Potleum ini apa sih? Kalau kalian kepo tentang Potleum atau podcast Veteran Menjernih itu tentang apa, kalian boleh deh cek video sebelumnya yang hostnya itu Kak Via dari Angkatan 22. Dia udah jelasin di situ Potleum itu apa sih dan kenapa kok dibuat si Potleum ini. Nah, Potleum sendiri itu mostly about reviewing the deepest layer dari success story and also challenger buat semua practical work atau KP yang ada di oil gas and juga geothermal industry yang udah dilakuin sama kakak-kakak dari angkatan 2020. Anyway, mungkin intro aku kelamaan juga ya. So, kita bisa ketemu di sini dengan narasumber kita yang kece yang kemarin udah jadi Bamba SCBD nih, udah KP di Jakarta di kantor di Medco. So, halo Kak Uni. Ya, halo. Oke, mungkin overview nih. Pertama mau tanya dulu, untuk KP ya, kan Kak Uni ini KP-nya di Medco, di kantor. Itu pertamanya kepikiran kok, aku mau anu deh KP di kantor tuh gimana, terus di Medco. Terus kayak kakaknya tuh awalnya nih sebelum berangkat KP itu gimana sih caranya buat biar bisa langsung dapet nih, oke aku di calling, boleh nih KP-nya di Medco. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada alasan khusus kenapa saya memilih Medco sebagai tempat buat kerja praktik. Tapi kan waktu itu saya melihat kebanyakan teman-teman saya itu KP-nya di lapangan. Nah, saya ini pengen mengambil sesuatu yang challenge lain, yaitu KP-nya di kantor pusat. Itu kenapa saya memilih di Medco. Terus untuk supaya keterima di Medco sendiri itu saya tidak langsung mengirimkan proposal, tapi saya mencari tahu dulu bagaimana mekanisme kerja praktek di sana, apakah di sana itu membuka kerja praktek untuk mahasiswa teknik. Jadi sebenarnya yang di sini ya itu sih. Gitu aja. Oke. Mungkin nih kalau kan tadi udah dibilangin kalau cari review dulu. Kalau misalnya menurut kakaknya nih cari reviewan kayak cari alurnya tuh kakaknya lewat mana? Apa lewat LinkedIn atau dari mana? Kan Ya, macam-macam tuh ini kayak tempatnya ya. benar. Jadi itu kenapa sebenarnya pada saat kita kuliah itu kita tidak hanya mencari ilmu, tapi pentingnya kita untuk mencari koneksi. Karena apalagi kalau misalnya setiap angkatan itu kan udah pasti pernah dikasih tahu Pak Wela ya dulu, beliau setiap mengikuti seminar pasti meminta kartu nama di mana dari pembicara seminar itu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa meminta informasi mengenai bagaimana kerja praktek di perusahaan tempat mereka bekerja, ataupun mengenai TA dan sebagainya, ataupun bisa juga magang. Jadi apalagi di zaman sekarang ini kan lebih modern, ada platform yang namanya LinkedIn, di mana kita bisa berkoneksi dengan para profesional ataupun praktisi yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu kita bisa kontak, kita bisa tanyakan apakah di sana ada program kerja praktik buat mahasiswa teknik. Jika ada itu kemana kita harus mengirimkan proposal kita, alurnya itu seperti apa. Dari situ kita mendapatkan informasi yang detail sehingga kita bisa mempersiapkan proposal yang baik, CV yang baik, serta perencanaan yang baik buat keterima kerja praktek di perusahaan tersebut. Oke, keren juga ya. Jadi udah digali dulu dari awal. Jadi kau udah punya anggapannya lebih matang lah ya persiapannya untuk bisa masuk ke Iya, benar. KP di situ Jadi ya. kita fokus ke persiapannya instead of kita langsung mengirimkan proposal. Oke, nah mungkin ngomongin persiapan nih kan tadi kan ada CV juga. Nah, kalau misalnya di Medco nih skill yang kayak lebih dicari sama orang-orang di sana tuh apa sih? Kan kayak ada nih beberapa perusahaan yang kayak, oh aku mau skill anak yang magang di aku tuh A, B, C. Nah, kalau di Medco tuh ada nggak kayak requirement skill khusus yang emang harus ada buat orang yang magang di sana? Atau kayak
genuinely aja dari ya udah kalau misalnya ke teknik udah semester ini boleh diikut aku di Medco gitu. Sebenarnya kalau untuk skill yang dibutuhkan oleh Medco itu sendiri pasti sama oleh perusahaan-perusahaan lainnya, karena kan industrinya minyak, dimana kalau di sektor migas itu kita pasti membutuhkan beberapa soft skill dan hard skill. Soft skill yang paling kita butuhkan itu adalah seperti menganalisis data, karena di kantor itu sendiri yang paling kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa mengolah data, menganalisis data, dan kemudian kita bagaimana bisa memfilter data yang mana kita perlukan dan mana yang tidak kita perlukan. Karena berbeda ya pada saat kuliah. Pada saat kuliah kan kita diberikan studi kasus, diberikan datanya tuh sudah jelas. Misalnya porositasnya sekian, kemudian IDOD casingnya sekian, terus bagaimana tekanan reservoirnya sekian. Tapi kalau misalnya dari kantor, kita itu diberikan banyak sekali data, dan di situ kemampuan kita digunakan bagaimana kita bisa mampu untuk mengolah data tersebut. Kita harus berpikir data ini harus diapakan. Terus kita mau buat apa dan tujuan kita apa sih dari data tersebut. Terus kemudian untuk soft skill berikutnya adalah komunikasi. Karena kalau di kantor itu sendiri, apalagi mungkin masih awal-awal yang kerja praktek sebagai mahasiswa KP, itu penting komunikasi karena mentor itu sangat senang mahasiswa bimbingan KP-nya itu bisa berkomunikasi dengan jelas dan aktif berdiskusi. Karena kalau misalnya biasanya sebelum KP itu kita ditanyakan oleh mentor kita, diajak diskusi, ini kamu mau KP di bidang apa, topiknya mau apa, mau pelajari apa, dan mentor kita itu sangat terbuka. Jadi kalau misalnya kita hanya diam saja, mentor kita tuh makin bingung. Jadi lebih baik nanti sebelum kerja praktek kita itu mengutarakan apa saja, jangan takut, jangan malu, tapi just open gitu ke mentor kita. Terus kalau untuk hard skill itu berarti lebih ke technical skill ya, yang telah kita pelajari pada saat kuliah seperti teknik reservoir, pemboran, produksi, dan sebagainya, seperti artificial lift juga, IOR, itu dibutuhkan pada saat kita mengolah data. Berarti emang lebih ke skill juga harus bisa ngomong ya sama mentornya juga. Jadi kan gitu ya, apa kalau kita sendiri sulit untuk bisa berbincang dengan bahkan sama mentor pun nggak bisa, gimana nanti mau ngurusin dan ngobrol sama orang-orang yang ada di perusahaan ketika kita mau cari data gitu ya Pak ya. Iya benar, dengan kita aktif berdiskusi dengan mentor kan kita bisa menciptakan komunikasi dua arah. Itu bisa menghasilkan, mengarahkan ke diskusi yang efektif sehingga akhirnya mencapai output yang kita inginkan dan tentunya berguna untuk hasil kerja praktik kita nanti juga. Keren sih. Soalnya kemarin sempet nih Kak, mungkin nyinggungnya agak mungkin personal nih. Aku sering banget lihat IG-nya Kak Uni kalau misalnya lagi upload tuh kayak, oh keren banget ya bisa kerja di kantor gitu kayak. Terus kadang tuh yang di foto tuh kayak Excel-nya gitu, kayak lagi ngolah data mungkin kakaknya juga. Itu tuh fun banget sih buat dilihat. Mungkin nih ngomongin kerjaan di sana. Kira-kira ada nggak sih kayak kultur atau budaya kerja yang bikin kakaknya tuh kayak shock gitu loh? Oh ternyata kalau di pekerjaan gini ya, padahal kita selama kuliah tuh nggak gitu. Ada nggak Oh, kira-kira? pasti ada, pasti ada. Misalnya salah satu pressure saya waktu pertama kali di kantor itu kan sebagai mahasiswa yang biasanya di perkuliahan itu dihadapkan dengan real case yang ada di lapangan tapi di kantornya gitu. Contohnya aja nih, misalnya kan di perkuliahan kita tuh dikasih studi kasus, di mana dosen itu pengen kita mengerti apa sih dampak penurunan tekanan reservoir terhadap sumur itu, apakah mulai dalam keadaan kondisi statis atau belum gitu. Oke. Nah kalau misalnya di simulasi produksi di perkuliahan kita kan itu langsung nulis tuh, misalnya langsung simulasikan misalnya tekanan reservoirnya itu di 2000 psig, kemudian kita simulasikan, kita coba di 1500, kemudian turun lagi di 1500, 200 dan sebagainya. Nah dari situ kita dapat sense bahwa ketika tekanan reservoirnya turun misalnya di 800, itu sumurnya sudah dalam kondisi statis. Tapi kalau misalnya penerapan di kantor, di real lapangan itu sebenarnya kemarin saya melakukan hal itu, saya disuruh melakukan forecasting untuk menentukan kapan sih dalam kondisi apa sumur tersebut dalam keadaan statis. Dan saya melakukan hal tersebut, tapi ternyata tidak begitu tepat. Jadi di kuliah, sebenarnya di perkuliahan yang kita lakukan itu benar, karena tujuan dosen itu adalah mengingat kita mendapatkan sense bagaimana penurunan tekanan reservoir itu menyebabkan sumur dalam keadaan statis. Tapi kalau di real case-nya itu kan kita harus mempertimbangkan banyak faktor. Jadi di real case itu saya tidak bisa langsung
menurunkan tekanan reservoir drastis itu. Misalnya, jadi kita itu dikasih data reservoir pressure profile, itu banyak sekali datanya dari tahun ke tahun. Misalnya, kalau nggak salah kemarin sampai ke tahun 2026. Nah, itu kan ada tuh titik-titik penurunannya, ada slope-nya juga. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan lagi dari slope-nya itu di tahun 2006 itu penurunan tekanan reservoirnya itu tidak sedrastis itu. Misalnya tekanan awalnya itu di 2000 psig sampai ke 400 itu sebenarnya nggak sedrastis itu. Jadi tidak bisa kita terapkan di simulasi karena tidak real gitu kondisinya. Karena kalau misalnya kita lihat slope-nya itu hanya sedikit dan misalnya turunannya paling cuman ya puluhan PSIG, misalnya dari 2000 ke 1980 PSIG seperti itu. Nah, jadi dari situ dapat keputusan bahwa pada saat tahun 2026 misalnya penurunan tekanan reservoir itu tidak begitu mempengaruhi kondisi sumur ini mulai dalam keadaan statis. Kemudian saya cari lagi parameter lainnya, jadi yakni water cut. Dan ternyata memang jawabannya itu adalah di water cut, misalnya kalau nggak salah kemarin di water cut sekitar 70% sudah dapat membuat sumur tersebut dalam keadaan statis, sehingga sebelum capai water cut tersebut kita harus mulai mendesain pompa artificial lift. Dan sebenarnya untuk memforecasting water cut itu juga tidak sembarangan, kita harus juga mempertimbangkan banyak faktor. Itu kenapa biasanya kita bekerjanya dengan orang reservoir, karena orang reservoir yang menganalisis water cut dari waktu ke waktu. Misalnya tahun ini berapa water cut-nya berapa persen, terus di tahun 2023 itu berapa persen. Nah, itu kita juga harus diskusi dengan orang reservoir. Nih kan dari tadi nih aku udah nanya ke Kak Uni tentang gimana sih kalau di Medco-nya ya, gimana kayak kerjanya gimana, terus apa aja sih yang dilakuin di sana. Nah, kalau buat penyusunan proposalnya sendiri nih, gimana kayak kendala atau tantangan yang Kak Uni hadapin selama nyusun proposal KP-nya nih buat SEM-KP, kan habis selesai KP kan pasti kan harus buat proposal gitu. Kira-kira kemarin kendalanya apa aja sih? Oke. Sebenarnya bukan kendala yang begitu berat, tapi di proposal kalau Medco itu kan sistemnya mereka menginginkan calon mahasiswa KP itu harus sudah punya topik. Jadi kita harus sudah punya topik, judul, dan kita harus bisa sampaikan secara detail pada proposal tersebut. Kita itu nanti kerja praktik di Medco itu mau ngapain. Misalnya di optimasi produksi, nah kita jelaskan teknik-teknik apa yang ingin kita gunakan di sana. Dan biasanya, tapi gak apa-apa sih, mungkin belum secara detail. Nanti setelah kita tuliskan semuanya di proposal, itu biasanya kalau diterima, itu kita diajak diskusi oleh mentor kita. Baru itu diajak diskusi secara detail, kita itu di kerja praktik nanti itu mau ngapain, gitu. Berarti dari untuk topik sama kayak bahan-bahan yang diperluin kayak oh aku mau nyari ini nanti di KP-nya itu berarti dari Kak Uni sendiri Iya, ya. benar. Jadi perusahaan tidak memprovide itu ya. Iya, kita harus terbuka, makanya tadi saya bilang kita harus terbuka, komunikasikan semuanya dengan mentor, dan mentor pun juga akan senang gitu mengarahkan kita harus kemana. Oke, nah kan tadi udah ngebahas nih diskusi-diskusi. Nah kalau misalnya kan misalnya kalau KP itu ada pengerjaan logbook juga nih. Kalau pengerjaan logbooknya gitu kakaknya kan pasti udah dapat data dari perusahaan atau dari Medco-nya sendiri. Nah nanti untuk pengolahan logbooknya itu kakak diskusi juga dengan mentornya atau cuma dengan kayak baik dosen pembimbingnya kakak di KP aja? Jadi sebenarnya waktu kemarin pada saat kerja praktik, saya diskusinya cuma di mentor sih. Jadi saya fokusnya itu bagaimana cara mengolah data, terus overview lapangan di sana. Jadi diskusinya lebih ke arah sana sebenarnya. Jadi lebih sama mentornya aja. Berarti mungkin di kalau sama pembimbingnya cuma di bagian kayak ngurusin proposalnya aja berarti. Kalau sama dosen pembimbing itu saya diskusinya setelah KP di laporannya. Jadi saya oke. sudah membangun draft laporan kerja praktek, kemudian saya diskusikan dengan dosen pembimbing saya. Nah, kemudian jika ada revisi, ya saya revisi. Soalnya kan biasanya kalau secara praktikal di industri kerja sama di perkuliahan itu kan pasti di perkuliahan itu membutuhkan teoritisnya. Misalnya ini kenapa pakai korelasi ini. Terus kalau di perusahaan kan saya hanya berkutat dengan softwarenya. Jadi saya diskusi mengenai overview lapangan, softwarenya, mengolah datanya itu bersama mentor. Tapi mengenai teoritisnya seperti bagaimana software itu bekerja, itu didiskusikan dengan dosen pembimbing saya. Mungkin nih mau nanya berhubungan juga dengan KP ya.
dengan maksudnya dengan laporannya juga dengan proposalnya itu. Nah, kalau Kak Uni sendiri ini pengerjaannya berapa lama nih kira-kira dari selesai KP di Menko itu sampai selesai sempat itu berapa lama? Laporannya. Itu berapa lama kira-kira? Sekitar pengerjaannya sebenarnya bisa sampai 2 minggu, tapi kan kadang kita ada revisi, ada bimbingan. Jadi kemarin itu sampai seminar KP membutuhkan waktu 2 bulan. Oke, tapi itu aktif back and forth ngobrol dengan apa kayak bimbingan juga ya dengan dosen pembimbingnya sambil Iya, revisi juga. benar. Jadi kita harus aktif kalau misalnya kita ingin segera selesai eh, laporan KP supaya bisa segera melaksanakan seminar KP. Kalau misalnya ini menurut Kak Uni ya, kalau misalnya kan Kak Uni sendiri 2 bulan ya, kalau misalnya pengurusan dari sampai SMKP-nya itu. Eh, Kalau ideal itu biasanya kayak menurut Kak Uni misalnya, ini soalnya ada teman-teman yang tanya juga, kalau misalnya nanti SMKP setelah apa kayak H plus kurang dari sebulan gitu, itu kira-kira possible atau enggak ya? Memungkinkan atau enggak ya? Untuk kita setelah dapat data, kita ngolah dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Itu menurut Kak Uni personally itu bisa nggak? Jadi maksudnya KP-nya itu kurang dari sebulan. Enggak, jadi itu di seminarnya nanti itu dari selesai KP sampai ke seminar itu ngolah proposal dan teman-temannya itu dalam waktu kurang maksudnya dari sebulan. laporan. Yes, betul Laporan. banget. Menurut saya bisa saja. Jadi kan ini tergantung individual masing-masing ya. Benar-benar. Kalau misalnya kita aktif, kita menggunakan waktu secara efisien untuk fokus ke laporan, ya pasti bisa. Dalam sebulan siap langsung seminar. Oke, jadi nggak ada tuntutan khusus juga ya dari dosen pembimbing kayak, ayo dong cepet seminar atau gimana gitu selama Kak Uni ngerjain punya Kak Uni. Kalau saya untuk tuntutan tidak ada sih, tapi memang karena saya berpikir selama ada waktu luang, ya kenapa saya tidak mengerjakan laporan gitu segera, biar segera revisi, segera bimbingan dan kita segera melaksanakan seminar kerja praktik. Berarti cepet juga ya 2 bulan itu nggak lama sih kalau menurut aku juga. Karena kan juga kau ini nggak mungkin cuma aktif di menyusun itu doang. Pasti kan masih kuliah juga, masih ada kuliah efektifnya juga kan? Iya, Ya, benar. sampai sekarang. Oke, mungkin kalau pertanyaan penutup nih, menurut Kak Oni, personally, skill dan power apa sih yang harus disiapin lagi untuk bisa bergabung bukan di KP, tapi jadi seorang yang bergerak atau menjadi seorang penggerak di sektor industri migas, menurut Kak Oni? Eh, Disclaimer dulu ya, sebenarnya kan saya juga belum bekerja Iya. di industri migas, masih mahasiswa, pengalamannya masih di kerja praktek. Tapi berdasarkan pengalaman kemarin yang saya lihat itu beberapa skill yang kita butuhkan untuk kerja praktik itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni skill komunikasi, dan yang paling itu sebenarnya juga menganalisis data. Kemudian bagaimana skill sebenarnya yang paling penting lagi adalah beradaptasi. Karena kan pasti kita akan mengalami yang namanya culture shock, yang awalnya dari dunia perkuliahan, kemudian dihadapkan langsung dengan dunia kerja, real case-nya lapangan. Dimana kita itu langsung menerima data yang sangat banyak, real dari lapangan. Kemudian untuk technical skill-nya itu seperti yang telah kita pelajari pada saat perkuliahan, teknik reservoir, pemboran, produksi IOR, stimulasi sumur, dan sebagainya. Yang tentunya technical skill itu pasti kita butuhkan. Jadi pada saat kita bekerja itu kita sebenarnya juga perlu belajar lagi. Kita perlu membaca referensi lagi, kita harus dapat sense-nya dengan membaca jurnal-jurnal, sehingga kita bisa mendapatkan sense bagaimana sih data tersebut diolah, kita harus apakan data tersebut, output yang kita inginkan itu apa dari data tersebut. Itu mungkin dari saya itu sih. Kalau untuk power, mungkin levelnya lebih tinggi daripada skill ya. Kalau power itu kita harus memikirkan, merencanakan bagaimana cara kita, soalnya kan kita ini angkatan baru ya, jadi kita harus memiliki banyak pengalaman, kita harus cari banyak pengalaman, mungkin dari pelatihan-pelatihan atau kursus atau sertifikasi, ataupun mungkin kita bisa mengikuti lomba-lomba untuk mendemonstrasikan skill kita untuk mempersiapkan diri di industri migas nanti. Seperti itu mungkin. Oke, mungkin karena durasinya juga udah habis nih dan lumayan menarik ya topik tentang pekerjaan migas yang biasanya orang bilang selalu di lapangan nih, pokoknya kalau orang migas lapangan, lapangan, lapangan. Tapi ternyata di kantor pun bisa, dan analis data itu juga sama pentingnya dengan pekerjaan yang ada di lapangan ya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya yang saya kan KP-nya di kantor, terus teman saya itu kan di lapangan.
Nah, jadi kami itu saling berbagi cerita. Ternyata yang saya tahu itu dari kesimpulan kalau misalnya orang lapangan itu lebih ke merekam datanya, mengambil datanya. Nah, terus untuk mengolahnya itu ya di kantor. Oke, jadi beda tapi semuanya berkesinambungan dan Iya, akan benar. sama-sama dibutuhkan juga nanti di sektor migas dan ketika bekerja Benar. ya Kak ya. Oke, I think that's it buat Spotlight episode 2 tentang KP di Medco bersama Kak Uni di sini. Jadi untuk akhir dari ini aku Cesa as your host bersama Kak Uni sebagai narasumber aku hari ini pamit undur diri and see you on the next Spotlight. Bye bye.